Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semua, welcome back to my channel again. Kali ini kita akan membahas mengenai menu insert pada WPS. Oleh karena itu, sebelum kita lanjut, jangan lupa tombol subscribe-nya dan bunyikan loncengnya. Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang mengenai WPS Office, dan pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai menu insertnya. Insert adalah menyisipkan suatu objek pada halaman seperti foto dan lain-lain. Halaman di sini tentunya adalah halaman lembar kerja ya teman-teman, karena kita lagi membahas mengenai Office, bukannya halaman kebun di belakang rumah. Baiklah, saya akan mulai serius dan langsung saja kita ke pembahasannya. Kita masuk di WPS Office-nya. Di sini saya menggunakan Writer. Kita bisa lihat di sini bahwa lembar kerjanya masih kosong. Oleh karena itu saya akan memasukkan sebuah tabel. Pertama-tama saya menuju atau mengklik menu insert. Lalu pilih sisipkan. Kemudian pilih tabel di bawah. Di sini kita bisa menentukan jumlah kolom dan baris sesuai yang kita butuhkan. Angka-angka di bawah tabel ini menentukan jumlah baris, sedangkan angka-angka yang di samping tabel menentukan jumlah kolom. Misalnya saya butuh 3 baris tabel dan 4 kolom tabel, maka saya pilih angka 3 dan 4 pada angka-angka yang tertera, lalu klik OK. Di sini kita bisa lihat bahwa jumlah kolom dan baris pada tabel sesuai yang kita inginkan. Jika teman-teman ingin menambahkan jumlah tabel yang ada, maka kalian hanya cukup mengklik ikon tambah di bawah angka 4 atau di samping huruf D pada tabel. Otomatis jumlah kolom dan baris akan bertambah. Sebaliknya, jika ingin menghilangkan kolom atau baris pada tabel, maka kalian hanya cukup mengklik angka 5 atau huruf D, lalu pilih hapus baris atau kolom, maka secara otomatis juga jumlah tabel akan berkurang. Pada tabel, kita bisa juga menambahkan teks dan gambar. Misalnya di sini saya isi dengan teks nama, kemudian gambar, lalu keterangan. Pada teks nama, gambar, dan keterangan ini kita bisa memindahkannya di tengah kolom masing-masing, yaitu dengan memblok teksnya, lalu pilih rearrange atau rata kiri rata kanan. Adapun cara cepatnya yaitu kita hanya perlu mengklik angka 1, lalu pilih garis 4 yang di bawah, dan teks otomatis berpindah ke tengah-tengah kolom. Jika teman-teman ingin memperbesar atau memperkecil kolom atau baris pada tabel, maka kalian hanya cukup mengklik angka atau huruf tabel, lalu drag ke kiri ke kanan atau ke atas ke bawah sesuai kebutuhan. Misalnya juga teman-teman ingin menambahkan gambar pada tabel, maka kalian hanya perlu menentukan kolom gambar yang diinginkan. Misalnya saya ingin di bawah tulisan gambar, kemudian klik menu insert, terus pilih sisipkan, lalu pilih gambar. Adapun juga cara cepatnya yaitu sama, hanya perlu menentukan kolom gambar yang diinginkan, kemudian pilih ikon gambar picture atau gambar di bawah, dan pilihlah gambar yang kalian inginkan. Misalnya saya pilih gambar sepatu. Otomatis gambar akan berada di tengah-tengah
tabel. Sepatu. Oh iya, teman-teman juga bisa menambahkan sebuah bentuk gambar loh. Caranya yaitu arahkan kursornya ke bawah tabel, lalu pilih menu insert di pojok kiri bawah, terus pilih sisipkan, kemudian pilih bentuk, lalu pilihlah salah satu gaya bentuk gambar yang kalian inginkan. Misalnya saya di sini memilih gambar nih. Jika gambarnya saling berhimpitan, maka kita hanya perlu memindahkannya ke bawah. Pada bentuk gambar ini kita bisa menambahkan teks, misalnya nama Hasna. Ada juga cara lainnya, yaitu kita klik menu insert, pilih sisipkan, lalu pilih kotak teks. Pada kotak teks ini kita harus menulis teksnya terlebih dahulu, baru kotak bisa dipindahkan. Berbeda dengan bentuk gambar teks yang justru sebaliknya, kita bisa memindahkannya dahulu lalu mengisi teks. Di sini saya akan mengisi teks dengan NPM 0319011283. Teman-teman juga bisa memperkecil kotak teks ini sesuai keinginan. Nah, itulah perbedaan dari kedua kotak yang ada di bawah tabel ini. Mungkin itu saja yang dapat kita bahas, teman-teman. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.